ketemu lagi dengan saya Ivana. Parents, pernah nggak sih parents merasa bahwa kok anak saya mudah cemas ya? Kok dia gampang sekali marah-marah? Dan anak saya tuh egois banget loh. Dan masih banyak lagi masalah perilaku yang anak-anak kita alami. Kira-kira kenapa ya mereka bisa seperti itu? Nah, kali ini kita akan bahas salah satu penyebab perilaku anak bisa seperti itu. Sebenarnya salah satu penyebab ini bisa dianggap sepele, seringkali dianggap sepele. Tapi ternyata dampaknya bisa sangat besar sekali dan sangat berpengaruh kepada perilaku anak-anak kita. Oke, kita langsung aja ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kedekatan dengan anak. Nah, coba deh, sekarang kita cek relasi kita dengan anak. Ingat loh, kedekatan sama anak ini bukan berarti hanya dekat secara fisik. Oh, saya tiap hari di rumah selalu bareng sama anak saya kok, berarti saya deket dong. Bukan itu. Kedekatan yang saya maksud di sini adalah kedekatan secara emosi. Artinya, kita benar-benar memahami anak kita seperti apa. Kedekatan dengan anak itu adalah kedekatan yang hubungannya timbal balik antara orang tua dengan anak atau antara pengasuh dengan anak. Kedekatan itu mulai dibentuk sejak awal anak lahir loh dan sampai berlangsung dia dewasa nanti. Kedekatan ini akan membentuk sifat dan karakter si anak yang nantinya akan ngefek atau akan berpengaruh sampai dia dewasa. Kita sendiri pun punya sifat atau karakter seperti itu yang sudah dibentuk saat kita waktu masih kecil. Nah, kedekatan ini ada 3 pola. Apa saja? Kita lihat yang pertama. Pola yang pertama adalah secure attachment. Di sini orang tua itu adalah orang tua yang sensitif, responsif, penuh cinta, selalu ada untuk anak-anaknya. Dan dampaknya ke anak adalah dia akan mudah untuk eksplor lingkungan, kemudian dia menjadi orang yang optimis, percaya diri, mandiri, suportif. Lalu nanti ketika dia sudah besar, dia akan punya hubungan yang baik dengan pasangannya. Dia akan penuh cinta, penuh kasih dengan pasangannya. Lalu yang kedua, ini adalah pola ambivalen. Di sini orang tuanya kedekatannya agak tidak konsisten. Jadi kadang lekat dengan anaknya, kadang tidak. Gitu ya. Nah, dampaknya ke anak adalah anak akan lebih moody, punya pandangan diri yang negatif, lalu kurang percaya diri. Biasanya dia akan jadi anak yang manja atau cemas, cari perhatian. Dan nantinya ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi individu yang posesif sama pasangannya. Atau dia cemburuan dan dia haus akan kasih sayang pasangannya. Nah, yang ketiga adalah pola avoidance. Di sini orang tua benar-benar menghindari kedekatan dengan anak. Orang tua benar-benar cuek sama anak, gitu ya. Nggak peduli anaknya mau ngapain, itu terserah. Jadi orang tuanya ini perilakunya dingin, tidak bersahabat. Bahkan bisa jadi orang tuanya ini menolak anaknya. Dampaknya ke si anak adalah dia bisa menjadi orang yang terlalu percaya diri, egois, kemudian tidak lekat secara emosional dengan orang tua, sulit percaya kepada orang lain, yang nantinya ketika dia dewasa, dia akan sulit punya hubungan romantis dengan pasangan. Kemudian dia akan merasa bahwa tidak ada cinta romantis di dunia ini. Oke, itu tadi pola-pola kedekatan dan kita sudah lihat kan, ternyata dampaknya itu sangat mempengaruhi sifat dan karakter si anak. Sekarang waktunya kita menentukan nih, kita pengen anak kita itu punya sifat dan karakter yang seperti apa. Apakah kita pengen anak kita optimis, percaya diri, mudah bergaul, dia jadi anak mandiri? Kalau memang seperti itu, berarti kedekatan secure lah yang perlu kita tekankan atau perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya, saya udah terlanjur nih lakuin pola pengasuhan yang kedua dan ketiga, terus gimana? Nah, tenang parents, masih bisa diperbaiki asal kita punya niat dan komitmen untuk berubah.
Caranya adalah kita mulai jalanin hubungan dengan anak. Misalnya dengan bermain bersama atau melakukan aktivitas bersama. Tapi kita perlu menggunakan konsep ini nih. Nah, di sini ada 4 konsep yang perlu kita tekankan kepada anak kita ketika kita sedang bermain bersama dengan anak. P yang pertama adalah playfulness, artinya kita bermain harus fun, harus enjoy. Kita cari kegiatan apa nih yang anak senang. Misalnya anak suka bermain air, ya kita main air lah dengan anak-anak. Kemudian A itu untuk acceptance, artinya jangan menjudge. Misalnya kita lagi main mobil-mobilan, anaknya hanya parkirin mobilannya, disusun aja nggak dijalanin, terus kita protes. Kok mobilannya cuma dipajang-pajang aja sih? Harusnya kan diputer-puterin, Dek. Nah, kita tidak boleh menjudge si anak. Kita ikutilah cara main si anak, ya. Kemudian untuk C itu adalah curiosity. Artinya kita punya rasa ingin tahu dengan si anak. Kita tanya perasaan si anak. Sayang, hari ini di sekolah gimana? Kamu tadi main sama teman-teman gimana? Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah E, artinya empathy. Kita tadi sudah melakukan tanya jawab dengan si anak, ya. Nah, di sini kita perlu memasukkan empati, pahami perasaan si anak. Misal, oke sayang, kamu tadi sedih ya? Apa yang bisa mami bantu? Apa yang bisa mamah bantu? Kamu cerita sama mama ya? Oke, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita seputar pola kedekatan dengan anak, lalu bagaimana cara mengatasinya. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Jika ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, silakan langsung tulis komen di bawah ini atau bisa DM ke IG Stema jika ingin bertanya secara private. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Stema TV. Sampai jumpa di pembahasan seputar parenting lainnya. God bless!